Perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda di Mabes Polri Jakarta dan Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, apa bukti yang dibawa oleh keluarga dan juga kuasa hukum terpidana untuk melaporkan Ketua RT Abdul Pasren? Rizka. Ya, selamat petang Cynthia dan juga saudara. Satu dari sekian bukti yang dibawa oleh tim hukum Peradi yang kemudian memberikan perlindungan begitu ya terhadap keempat terpidana. Ini mengatakan bahwa perbedaan keterangan dari keempat saksi yang sebelumnya pernah memberikan keterangan pada tahun 2016 lalu begitu ya. Namun kemudian pada belakangan ini mengungkapkan bahwa mereka memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Ini merupakan satu dari sekian bukti yang menjadi penguat begitu bagi Peradi dan juga bagi keluarga dari keempat terpidana untuk melaporkan terkait dengan Pak RT yang pada masa itu menjabat begitu di daerah tempat kejadian perkara, di mana disebutkan bahwa keempat dari saksi yang pernah memberikan keterangan ini mengatakan bahwa Pak RT sesungguhnya tahu begitu ya bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah Pak RT, namun memang pada berjalannya penyidikan dan juga berjalannya persidangan kemudian Pak RT mengatakan bahwa tidak tahu. Nah, kenapa kemudian peran dari Pak RT ini menjadi sangat penting ataupun menjadi kunci begitu? Dikarenakan memang diketahui bahwa juga putra dari Pak RT juga tadinya mereka ketahui bersama-sama dengan para saksi dan juga para terpidana ini kemudian tidak menjadi terpidana begitu, tidak menjadi tersangka. Jadi sehingga memang ada kecurigaan begitu bahwa diduga terjadi salah tangkap. Kalau misalkan kita juga pernah mengikuti Cynthia dan juga saudara bagaimana kemudian ketika Peradi ini melakukan konferensi pers di gedung Peradi yang mengatakan bahwa terkait dengan ketidakadilan yang saat ini diduga dialami oleh keempat terpidana ini adalah diduga ini adalah salah tangkap. Jadi selain memberikan keadilan kepada Vina dan juga Eki sebagai korban, namun terpidana yang diduga menjadi korban salah tangkap ini juga harus diberikan keadilan. Begitulah yang dikatakan oleh Peradi sehingga memberikan perlindungan hukum kepada keempat terpidana. Cynthia. Ya, dari Mabes Polri kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Fida Alatas. Fida, sudah adakah keterangan resmi atau statement dari Polda Jawa Barat terkait tidak hadirnya di sidang pra-peradilan Peggy? Apakah dipastikan pada 1 Juli mendatang Polda Jawa Barat akan hadir di persidangan? Cynthia, hingga kini pihak Polda Jabar masih bungkam. Kami sudah mencoba untuk menanyakan hal tersebut kepada baik itu Kabid Humas Polda Jabar maupun Ditreskrimum Polda Jabar terkait hal ini. Namun hingga kini belum ada statement yang diberikan terkait alasan mangkirnya atau tidak hadirnya pihak terlapor dari Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin. Tentunya hal ini sangat dipertanyakan Cynthia dan juga saudara, mengingat kalau kita menilik ke belakang sebetulnya sudah berkali-kali Polda Jabar ini menyebutkan bahwa pihaknya telah siap untuk menerima gugatan dari pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana pihak Polda Jabar ini berkali-kali menyebut bahwa pihaknya ini juga telah mempersiapkan tim hukum. Lalu juga kalau kita melihat pihak Polda Jabar ini juga sudah melayangkan atau melimpahkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan kepada Kejaksaan sejak 20 Juni lalu, di mana kalau dari berkas perkara tersebut ini sudah ada kurang lebih sebanyak 70 saksi yang diperiksa atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang melibatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana dari ke-70 saksi tersebut ada paling tidak 18 saksi yang dinilai ini memberikan kesaksian yang memberatkan tersangka Peggy Setiawan. Namun memang Cynthia, hingga kini kami masih belum mendapatkan respon terkait hal ini. Padahal memang Cynthia dan juga saudara, kalau kita melihat ini sebetulnya kesaksi atau kehadiran dari Polda Jabar di sidang pra-peradilan kemarin pada tanggal 24 Juni ini banyak ditunggu, apalagi ini seharusnya menjadi momen ajang pembuktian dari Polda Jabar jika kemudian bukti yang dimiliki atau dikantongi pihaknya atas penetapan tersangka Peggy Setiawan ini adalah bukti yang kuat begitu, Cynthia. Ya, Fida, lalu sudah adakah kapan tepatnya rekonstruksi yang santer didengar akan dilakukan?
Hingga kini kami juga belum mendapatkan jawaban terkait hal tersebut, Cynthia dan juga saudara. Namun yang pasti, jika kemudian rekonstruksi ini benar akan dilakukan, pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menolak dilibatkannya kliennya dalam rekonstruksi tersebut. Karena memang pihaknya ini menilai bahwa selama ini bukti yang kemudian dimiliki oleh polisi terkait keterlibatan Peggy Setiawan dalam pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu, apalagi sebagai otak pelaku dari kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silang, ini lemah, Cynthia dan juga saudara. Yang diminta atau dituntut dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini adalah pihak kepolisian ini bisa memberikan bukti yang kuat, begitu Cynthia. Baik, terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada Fedriska yang sudah